Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Teman-teman, tentunya saat ini teman-teman masih ada yang mengalami kelayangan ya. Nah, di video saya yang sebelumnya yang udah ada di awal-awal ya, saya udah ada membuat video mengenai kelayangan yang berhubungan dengan GERD ya, asam lambung yang reflux gitu. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai kelayangan kembali untuk melengkapi video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, diklik dulu ya. Oke, makasih. Nah, lanjut ya. Jadi, kelayangan itu sendiri bisa disebabkan dari berbagai macam pemicunya ya. Di antaranya bisa karena tensi rendah kan? Bisa juga karena HB-nya rendah kan? Lalu juga bisa karena kurangnya pasokan oksigen ke otak ya. Bisa juga karena kurangnya pasokan glukosa ke otak ya. Lalu bisa juga karena adanya gangguan di mata yang menyebabkan kelayangan, juga sakit kepala ya. Nah, bisa juga karena terganggunya organ keseimbangan yang berada di dalam telinga kita. Nah, mengenai ini pernah saya bahas di video LPR ya, Laryngomalacia reflux. Itu salah satunya ada saya bahas kalau organ keseimbangan kita berada di dalam telinga, gitu ya. Nah, bisa juga kelayangan disebabkan karena lambung terlalu lama kosong gitu. Jadi lapar gitu kan. Jadi nggak terasa, tanpa terasa gitu kan, teman-teman belum makan untuk jangka waktu yang lama. Nah, itu juga bisa menyebabkan kelayangan ya. Nah, dari sekian banyak faktor penyebabnya, itu pun saya sudah memberikan tips-tipsnya ya. Tips-tipsnya itu ada di video-video saya yang sebelum-sebelumnya tentunya ya teman-teman ya. Nah, diantaranya adalah terapinya itu dengan berolahraga dan berjemur secara teratur ya. Nggak perlu lama teman-teman ya, cukup 5-15 menit, tapi lakukan secara rutin ya. Cukup bisa setiap hari gitu. Ada video saya yang membahas khusus tentang olahraga dan berjemur juga ada ya, silahkan dilihat kembali gitu. Nah, olahraga dan berjemur ini fungsinya juga untuk melancarkan peredaran darah ya. Otomatis dengan lancarnya peredaran darah, maka pasokan oksigen ke otak pun bisa menjadi lancar ya. Itu. Dan olahraga pun bisa sebagai terapi bagi teman-teman yang memiliki tensi rendah. Gitu. Nah, lalu terapi lainnya juga dengan konsumsi air putih yang cukup setiap harinya. Minimal 2 liter teman-teman ya, konsumsi air putih ya, air putih hangat bisa. Nah, air putih hangat ini pun gitu kan, selain sebagai terapi untuk kelayangan, juga bisa untuk terapi yang memiliki tensi cenderung rendah. Nah, jadi kalau teman-teman kekurangan konsumsi air putih setiap harinya ya, itu bisa menyebabkan tensinya turun teman-teman ya. Jadi penting banget ya konsumsi air putih gitu ya. Terapi yang lainnya juga yang sudah saya bahas juga di video-video yang lainnya,
itu dengan konsumsi air hangat madu. Ya, selain dia juga ada manfaat lainnya untuk asam yang reflux gitu kan, juga air hangat madu ini bisa membantu pemenuhan kekurangan glukosa. Nah, ya, jadi pasokan glukosa kita tercukupi ya dengan konsumsi air hangat madu. Lalu tips yang lainnya juga yang sudah pernah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya adalah dengan konsumsi makanan-makanan yang kaya, yang tinggi akan vitamin B. Ya, banyak. Ya, bisa oatmeal, bekatul, talbina, kacang hijau, ya. Lalu kacang almond juga, alpukat gitu kan, daging dan ikan, telur. Nah, itu semua kayak vitamin B-nya ya. Bisa teman-teman cek kembali makanan apa aja yang tinggi akan vitamin B-nya ya. Lalu bila teman-teman yang merasa nggak konsumsi makanan-makanan itu saya nggak bisa penuh setiap hari gitu kan, mungkin malas, terus mendingan konsumsi vitamin B kompleksnya aja, ya bisa konsumsi vitamin B kompleks ya, yang lebih simple, tinggal telan aja kapsulnya seperti itu. Nah, terus ada yang nanya nih, Mbak, gimana sih kalau konsumsi vitamin B kompleks itu diminum setiap hari, apakah aman? Nah, dari yang saya tahu gitu kan, dari berbagai macam sumber gitu kan, jadi vitamin B kompleks ini larut di dalam air ya, dan dibuang sisa-sisanya melalui urin. Nah, makanya yang konsumsi B kompleks ini biasanya urinnya itu berwarna kuning, nggak jernih. Seperti itu tandanya sisa-sisanya dibuang melalui urin, teman-teman ya. Jadi bisa dikonsumsi setiap hari untuk vitamin B kompleksnya ya. Biasanya di vitamin B kompleks juga sudah ada kandungan vitamin dan nutrisi lainnya, jadi komplit biasanya ya. Tinggal dicocokkan teman-teman, cocoknya vitamin B kompleks yang mana, banyak sekali beredar di apotik ya. Disesuaikan dengan budgetnya, silahkan teman-teman pilih seperti itu. Nah, terapi yang lainnya juga adalah tentu saja gitu kan, dengan makan yang teratur di jam-jamnya. Nah, apalagi bagi yang penderita yang masih baru ya, itu paling tidak per 3 jam lambung harus diisi. Jadi jangan sampai lama kosong ya. Oke, jadi itu semua yang tips-tips yang sebetulnya sudah ada di video-video saya sebelumnya. Ini saya rekap kembali seperti itu ya. Halah. Pada video kali ini ya, saya akan memberikan tips yang lainnya ya, khusus untuk teman-teman semua ya. Jadi tips yang sekarang ini adalah untuk menghadapi atau terapi kelengan ya, yaitu dengan memijat di titik refleksinya. Jadi ada satu titik yang bisa teman-teman pijat dan lakukan terapi untuk mengatasi kelengan ya. Titiknya itu berada di telapak kaki bagian punggungnya. Nah, ya. Jadi ini saya contohkan ya. Sekarang ini telapak kaki ya. Ini bagian telapaknya nih, ini punggungnya. Nah, ya. Jadi yang pijit di bagian punggungnya, gitu kan, ini jari kelingking, jari manis di antaranya. Ini antara jari kelingking dan manis ini kan ada ya. Sini pertemuannya, tapi bukan di sininya. Teman-teman turun sedikit. Nah, nanti akan ketemu ada berasa seperti lekukan. Nah, agak di bawahnya sedikit ya. Nah, kira-kira kurang lebih di sini ya. Nah, di sini yang dilakukan pemijatan menggunakan jempol ya. Ditekan lalu dipijat-pijat dengan memutar ya
ini lakukan sampai senyamannya teman-teman. Jadi nggak ada batasan waktu, harus berapa lamanya, seperti itu ya. Dan biasanya ya, itu akan ada kerasa bagian yang sakitnya. Nah, di bagian yang sakitnya itu yang dipijat. Nah, biasanya kalau memang teman-teman masih mengalami kelayangan dan sering kelayangan dan sedang kelayangan, itu ketika ditekan itu, dipijat itu berasa sakit. Nah, putar-putar, dipijit, ditekan, nanti lama-lama akan berkurang sakitnya. Seperti itu ya. Nah, di kaki ya, ini saya contohkan aja. Ini tangan saya contohkan. Tapi ini kita memijitnya di kaki, di punggung kaki ya. Oke, nah lakukan juga pada kaki yang sebelahnya. Seperti itu. Itu sangat bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Tuh, lebih baik lagi diterapi secara rutin setiap hari buat teman-teman yang masih sering kelayangan. Nah, tentunya terapi yang lainnya yang tadi pertama sudah saya sebutkan, sudah saya rekap, itu pun dilakukan dengan disiplin, dengan telaten, ya. Tuh. Jadi sekarang udah semakin komplit lagi tips-tips yang saya berikan khusus buat teman-teman ya. Silahkan diterapkan, dilakukan ya, insya Allah bermanfaat ya. Itu berasa sekali ini efeknya teman-teman ya. Silakan teman-teman buktikan kembali ya, buktikan sendiri ya, sebagaimana seperti apa ngefeknya, teman-teman buktikan ya. Oke, nah video kali ini juga saya mengucapkan berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam bencana di Palu dan Donggala. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi keluarga yang selamat dari bencana Palu dan Donggala, saya doakan pula semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan keselamatan, juga kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa teman-teman, saat ini subscribernya Puspita sudah mencapai 1.000 lebih ya. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia mengikuti channel Puspita Miau dan mendukung channel Puspita Miau ini ya. Nah, pada kesempatan sekarang ini saya akan berbagi sedikit rezeki untuk teman-teman ya. Mohon maaf tapi nggak banyak ya. Saya ada menyediakan madu untuk 5 orang, madu hutan murni ya. Dimana madu hutan murni ini menjadi salah satu terapi saya juga saat dulu saya sakit, dan juga madu memang merupakan salah satu terapi yang baik untuk penderita GERD, angsi, juga psikosomatis ya. Bagi teman-teman ya yang 5 orang pertama komen langsung memberikan alamatnya ya, alamat lengkap, nomor HP, nama. Nah, 5 orang pertama yang komen seperti tersebut yang akan mendapatkan madunya ya. Nah, saya harapkan juga semoga yang mendapatkan madu ini memang betul-betul teman-teman yang secara finansial
belum mampu untuk membeli madu ya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang sekiranya mampu atau berlebih, ya diberikan kesempatannya bagi teman-teman yang lainnya untuk komen dan memberikan alamat lengkapnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, dan doakan insya Allah semoga saya bisa berbagi kembali. Doakan ya teman-teman ya, saya bisa berbagi walaupun enggak jumlah banyak dan juga bukan nilai yang wah ya teman-teman. Oke, dari sini saya tunggu ya komen nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor HP teman-teman. Salam Puspita Milo.